Halo, pada kesempatan kali ini kita bakalan bahas lagi tentang lensa dengan focal length 35 mm. Dan yang menarik adalah fakta bahwa ini merupakan lensa dengan autofocus termurah untuk body Sony full frame mirrorless. Dan inilah lensa Yongnuo YN 35 mm f2s df DSM. Nama saya Rika Didias, apa kabar? Lensa buatan Cina yang dirilis pada bulan Oktober tahun 2020 ini memiliki reputasi yang cukup baik, bahkan berhasil mendapatkan poin yang cukup tinggi dari website sekelas DxOMark yang reviewnya sudah sekelas laboratorium test. Terakhir saya cek di online marketplace di Indonesia, lensa ini harga barunya bergerak mulai 2,9 juta sampai dengan 3,5 juta rupiah untuk harga barunya. Dan untuk harga bekasnya, lensa ini berada pada kisaran harga antara 2,5 sampai dengan 2,7 juta tergantung kondisinya. Kalau saya boleh jujur, saya sendiri cukup bingung dengan variabel harga lensa di online marketplace pada saat ini. Karena memang variannya cukup banyak sekali. Mulai harga yang mahal sampai yang murah, bahkan untuk harga lensa yang sama. Baik itu untuk lensa third party maupun lensa native. Karena kalau teman-teman perhatikan, lensa sekarang tuh kalau beli bilangnya baru, sellernya bilang baru, namun ada yang box putih, lalu ada yang box abu-abu, lalu ada yang box originalnya. Dan kalau teman-teman jeli membaca komentarnya, bahkan ada yang sangat kecewa karena mendapatkan barang yang dibeli, lensa yang dibeli itu ternyata produk dari refurbish atau rekondisi dengan adanya tanda cat yang baru dicat, cat yang mengelupas, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, saya sarankan teman-teman berhati-hati terhadap investasinya, terutama perlengkapan fotografinya ya, karena kalau sampai beli di tempat yang nggak punya reputasi bagus dan ternyata itu barang refurbish atau rekondisi dan rusak, maka nggak bisa klaim garansi. Tentu sayang banget ya. Dan yang bakalan kita bahas kali ini peruntukannya adalah untuk Sony full frame yang mirrorless, jadi dia E-mount. Dan image circle-nya diperuntukkan jelas untuk sensor full frame, yang artinya teman-teman yang pengguna kamera APS-C tentu sangat bisa menggunakan lensa ini juga. Bahkan saya sarankan teman-teman yang mungkin berangan-angan untuk upgrade ke kamera full frame suatu saat nanti, maka kalau bisa beli lensanya itu yang juga bisa untuk sensor full frame. Sehingga nanti kalau udah upgrade bodinya, maka lensanya nggak perlu beli lagi. Karena itu lensa ini compatibility-nya menjadi sangat luas, bisa untuk Sony A7 series, Sony A1, Sony A9, lalu Sony FX Cinema Line, lalu Sony Cine Alta yang sudah E-mount dan PL mount ya, tapi yang E-mount sudah bisa pakai ini juga. Lalu APS-C-nya bisa Sony Nex, Sony A5000, Sony A6000 series, lalu Sony CV ya, CV series ya, ada CV E1, lalu ada CV1 dan seterusnya. Yang jelas selama kamera Anda memiliki adapter plate-nya adalah E-mount, bukan Sony Alpha yang dulu, tapi sudah Sony yang baru yang mirrorless, maka sudah pasti bisa menggunakan lensa ini. Dimensi lensa ini bisa dibilang sangat compact dengan 67 mm pada sisi terpendeknya atau 6,7 cm dan 72 mm atau 7,2 cm pada sisi terpanjangnya dengan berat hanya 295 gram. Yang menjadikan lensa ini menjadi lensa 35 mm dengan autofocus yang paling compact untuk body Sony full frame dan APS-C. Nomor 2 paling compact setelah Samyang 35 mm f2.8. Ukuran dan bobot yang compact tentu juga menjadi pilihan yang menarik terutama bagi teman-teman videographer yang sering menggunakan gimbal. Terutama kalau kerjanya seharian, semisal dokumentasi wedding misalkan atau dokumentasi corporate, atau pekerjaan apapun yang menurut Anda bekerja dengan gimbal seharian. Build quality lensa ini bisa saya bilang sangat solid dengan material body barrel yang terbuat dari metal. Pada bodinya terdapat satu switch autofocus dan sebuah tombol function yang bisa Anda custom melalui menu pada kamera. Pada bodi lensa ini hanya terdapat satu buah ring fokus saja, tanpa ring aperture. Dan ring ini terbuat dari karet tentu di mana feels-nya lebih nyaman dan yang jelas kelemahannya adalah akan melar seiring waktu penggunaan. Lensa ini memiliki diameter filter 52 mm di mana rekan-rekan bisa dengan mudah mendapatkan filter ukuran ini baik pada pembelian offline maupun online.
Sedangkan pada bagian mountingnya terkonstruksi cukup baik dengan material metal chrome plated dan koneksi gold plated. Secara overall, menurut saya lensa ini memiliki build quality yang feels-nya premium dan sangat baik. Minimum focus distance pada lensa ini adalah 35 cm dari sensor dengan magnification ratio 0,13 kali atau 1:7,7. Lensa ini sudah mengadopsi digital stepping motor atau DSM untuk autofocusnya. Dan berikut adalah contoh kemampuan autofocus lensa ini untuk penggunaan video dengan penggunaan bodi kamera Sony A7 III dengan setting sebagai berikut. Autofokusnya pada posisi continuous, AF point-nya pada posisi center, face detection dalam keadaan menyala, dan posisi subjek pada area shadow dengan kontras yang rendah. Menurut saya, performanya cukup baik meski tentu tidak sebaik lensa native Sony. Namun jujur lensa ini sangat mampu bersaing dengan lensa third party lain yang harganya sangat jauh beberapa kali lipat di atasnya. Tampilan lens splitting pada lensa ini menurut saya masih cukup aman untuk kebutuhan secara umum. Dan berikut adalah contoh kemampuan autofocus lensa ini untuk kebutuhan fotografi. Dan seperti yang rekan-rekan bisa lihat di sini, kemampuan autofokusnya cukup baik dan bahkan mampu setara dengan lensa native Sony. Dari 144 frame yang saya ambil, terdapat 25 foto gagal dengan sukses rate 82%, di mana tentu ini di atas ekspektasi saya ya. Sedangkan pada tes ketajaman berikut ini, saya menemukan bahwa lensa ini cukup soft di area tengah pada aperture terbesarnya di f2. Dan mulai tajam pada f2,8, di mana ketajaman maksimumnya bisa kita dapatkan di f4, sampai akhirnya kembali turun di f11 karena lens diffraction. Sedangkan ketajaman pada ujung frame atau corner sharpness, nampak lensa ini cukup soft dan ketajaman baru nampak pada f4. Dan ketajaman maksimum bisa didapatkan pada f5,6 dan mulai turun karena lens diffraction pada f10. Secara overall, menurut saya ketajaman lensa ini sudah cukup baik untuk kebutuhan secara umum. Tampilan lateral chromatic aberration pada lensa ini nampak pada bukaan terbesarnya di f2 dan mulai terkendali pada f4. Namun chromatic aberration pada area di dekat frame nampaknya tidak benar-benar hilang bahkan sampai ke bukaan terkecilnya di f16. Dan berikut ini adalah tampilan vignetting pada lensa ini yang cukup terasa pada aperture terbesarnya di f2, di mana nampak terjadi exposure drop sampai sekitar 1 stop dan berkurang drastis pada f4. Meskipun tidak benar-benar hilang meski pada aperture terkecilnya di f16. Tampilan distorsi pada lensa ini juga nampak sangat terkontrol, meski tanpa koreksi dari kamera, sehingga bisa Anda andalkan untuk mengambil gambar yang cukup banyak memuat bentuk-bentuk geometri, semisal contohnya adalah fotografi, interior, atau arsitektur. Dan berikut ini adalah tampilan flare pada lensa ini, di mana seperti biasanya saya tidak memiliki penilaian khusus karena selera flare tentu berbeda dan sangat personal. Begitu pula dengan tampilan star effect di mana saya juga tidak memiliki penilaian khusus mengenai lensa ini. Dan saya kembalikan ke selera rekan-rekan aja ya. Sedangkan berikut ini adalah tampilan bokeh pada lensa yang memiliki 7 blade round curvature dengan 9 elemen ini. Di mana menurut saya masih belum bisa dibilang soft bokeh ya, mengingat chromatic aberration yang masih nampak pada area highlight dan tampilan yang edgy di beberapa bagian. Namun jika kita membahas area out of focus, tentu lensa ini masih sangat mampu memproduksi blur area yang lembut dan tidak terlalu sibuk, sehingga mampu menguatkan subjek utama yang berada di dalam frame kita. Oke, sampai juga kita pada kesimpulannya. Ukuran yang kompak dan ringan pada lensa ini dengan bukaan yang menurut saya cukup lumayan lebar untuk kebutuhan umum di f2, maka menjadi pilihan yang menarik bagi rekan-rekan yang tentu memiliki mobilitas yang
cukup tinggi atau mungkin juga sering bepergian dengan bawaan yang cukup berat. Sehingga tentu size dan berat menjadi faktor pertimbangan yang sangat penting. Lalu kesimpulan yang kedua adalah apakah ini lensa yang perfect dan best buy? Menurut saya perfect tidak, tapi sangat best buy. Mengingat lensa untuk mirrorless Sony full frame yang lain yang memiliki kemampuan autofocus harganya berkali-kali lipat daripada ini. Yang terdekat dengan lensa 35mm f2 ini adalah lensa Samyang f2.8. Itu pun sedikit lebih mahal. Yang lain f1.8 dan f1.4 rekan-rekan bisa cek sendiri harganya beberapa kali lipat, 7, 8, 9 juta. Jadi kalau kita bicara GM ya, itu sudah puluh juta gitu. Ini 3 jutaan kemampuannya autofocus dan f2. Menurut saya sangat best buy. Dan kesimpulan yang ketiga atau yang terakhir adalah dengan adanya USB Type-C langsung pada bodi kamera, kita tentu sangat dimudahkan untuk melakukan firmware update dan tidak lagi memerlukan pembelian dock lensa terpisah seperti brand lain seperti Sigma atau Samyang yang harus membeli dock terpisah untuk melakukan firmware update. Tentu ini merupakan privilege tersendiri untuk rekan-rekan yang memiliki lensa Yongnuo. Dan sekian vlog kali ini. Jika rekan-rekan menemukan video ini cukup informatif atau berguna, maka tolong bantu saya tekan tombol like-nya. Atau mungkin pertimbangkan untuk subscribe jika rekan-rekan ingin mengikuti video saya yang lain tentang travel dan kamera gears. Bye!